fleksi. Minus 1 bintang. Dia udah telat. Ya. Oh, tapi betul dapat bintang, Bu. Minus. Minus 2 dia bercanda dia minus 2. Oh, maaf Ibu. Ini mau jadi minus 3 aja, Bu. Oke, yang pertama adalah pengukuran ROM. Adalah fleksi ekstensi. Aksisnya lateromedial. Jadi gerakannya kan fleksi ekstensi gini kan? Jadi gerakannya itu kalau misalkan ada gerakan kayak gitu kan berarti aksisnya di sini ya, dari lateral ke medial. Ini tinggal yang nggak kelewatan itu adalah bidangnya. Tapi saya susah banget loh ngapalin sagittal plane gitu ya, lateromedial aksis ya. Maksud saya kalau nggak baca saya nggak. Ya, center the fulcrumnya itu di depan external auditory. Mana bonekanya? Itu aja langsung kok yang nggak itu kok nih. Oh, orang aja yang nggak pakai. Yang nggak pakai. Ya udah. Ya, jadi center fulcrumnya di depan external auditory. Jadi di sini. Ya, ini external auditory. Terus kemudian proximal arm itu adalah paralel ke lantai. Jadi dia yang diam. Nah. Tadi saya lihat di materinya teman kamu tuh bagus banget tuh Pak. Mau beli aja. Jadi goniometer yang besar segini ya, terus ditaruh di kepala bayi, kepala bayinya. Jadi nggak ngeh ya yang punya materi. Oke, ya. Ini kan kesana kesini kita baca nggak sampai. Karena adanya nggak bisa bolak-balik karena dia ini ya. Jadi ini di sini, terus yang proximal arm itu adalah yang diam. Itu yang paralel dengan suku. Ini juga kepanjangan. Sini dia. Ininya kepanjangan ya. Jadi ini di sini, terus kemudian yang distal armnya itu sejajar dengan bawah hidung, dengan ini bawah hidung. Jadi lucu ya, dianya ada ininya, ada garisnya. Nah ini ya, tinggal dia gerak ke arah fleksi ya, ininya tetap yang diam, terus kita yang sejajar dengan bawah hidung. Tinggal kita lihat dia berapa. Begitu pula dengan ekstensinya ya, dari belakang ya, ya sampai di garis hidung. Kita lihat ekstensinya berapa. Oke, terus kemudian ada metode alternatifnya, jarak dari ujung dagu sampai sternal notch. Sternal notch. Jadi sternal notch. Ini nolnya mana? Ya, ini dari sini berapa? Misalkan ini 10. Terus kemudian fleksi. Ya, fleksi jadi berapa? Bilang. Ya, misalkan jadi 3 cm. Begitu pula pada saat dia harus ekstensi. Jadi ini sampai berapa? Kita lihat 18. Gitu ya. Jadi nanti fleksi 2 ya, tadi 2 cm misalkan, terus kemudian posisi netralnya dia di 7 cm dan ekstensinya di 18. Oke. Kemudian lateral fleksi, gerakan lateral fleksi ya. Ya, ada ke kiri dan ke kanan ya. Jadi dia bidangnya sini ya, frontal plane, terus kemudian aksisnya sini. Ya, antero posterior aksis. Center fulcrumnya kita harus lihat ya. Jadi jangan keliru dengan C5 ya, proses spinosusnya C5 juga menonjol
masih nggak hilang, ya itulah C7 ya. Sorry, bisa maju ke sana dan ke sini. Nggak usah. Oke, jadi proximal arm itu yang diam. Rambutnya diganti dulu. Rambutnya di depanin terus Ya, jadi proximal arm itu yang diam. Nah, yang diam itu yang sejajar dengan vertebrae, ya, processus spinosus vertebrae thoracal. Ya boleh kalau kayak gitu kamu boleh tandain dengan pakai spidol. kalau dia masih ada besok berarti nggak ngaji. Ya, jadi hati-hati dengan proses spinosus 5 ya. Oke, gitu. Terus kemudian ya proximal armnya pegang dulu. Ya. Ya. Ini fulcrumnya di sini. Ya. Proximal armnya itu sejajar dengan processus spinosus yang di sini. Terus kemudian distalnya adalah sejajar dengan ini bagian kepala. Ya, jadi tengah kepala. Ya, maaf. Sorry, kita sekarang gerakannya set fleksi. Ya, lihat set fleksinya wajahnya ke depan beneran. Nah, ya, terus kemudian kalau udah begini kita lihat berapa. Begitu pula pada saat. Nah, itu kan tadi ada yang kalau berat itu justru dia yang berlawanannya nggak bisa ya. Ini ke, ya, ini nggak boleh lemas begini ya. Ini berapa? Yaitu terus kemudian untuk yang pakai midline jarak antara processus mastoideus dengan processus acromialis. Ya, mastoideus. Wah, ini diomelin. Ada tuh yang dari belakang paling kelihatan. sama processus acromialis. Ya, acromialis saya ngapainnya di atas. Jadi ini acromialis. Yang mana yang nggak kelihatan? Itu kan? Iya. Makasih Bu. Ini satu ya. Ya, jadi aku bener ya perabaannya ya. Ya, sampai tidak. Ini berapa ya, terus kemudian kita yang misalkan ini 17, kemudian set fleksi kanan ya jadi 12, kemudian coba ke kiri ya. Jadi 21 ya. Tinggal saya tanyain tuh 21 itu apa gitu. Terus begitu untuk juga yang sisi satunya, sisi yang sebelah kiri. Oke. Yang selanjutnya adalah rotasi ya, jadi rotasi itu sini. Nah, ini mestinya dia lebih rendah dari saya. Tiduran. Oke, itu Nggak enak itu, stabil. Kan tadi dipotong. Ya, transversal plane
Terus kemudian kita ininya dari atas. Center fulcrumnya bagian tengah kranial aspek kepala. Sampai di situ. Terus kemudian bagian tengah kepala ya, kita lihat center of gravity-nya jadi di sini. Terus kemudian istahunnya sejajar dengan ujung hidung. Berarti sejajar dengan proses ya begini lebih enak kali ya. Kemudian rotasi ke kanan. Ya. Oke. Nah, ya ini sejajar dengan ujung hidung. Kita lihat berapa. Terus kemudian ke kiri dan ke kanan. Yang berikutnya adalah yang pakai midline. Ya. Pakai midline ini dari mengukur jarak antara ujung dagu sampai prosesus acromialis. Ujung dagu sampai, nah ini kita coba pakai yang ini yang segini ya. Saya lihat diemnya netralnya dia ada di 18. Rotasi ke kanan. Ya, rotasi ke kiri. Ya, 10. Tinggal di yang kiri berapa, yang kanan berapa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih ya. Yang cowok sini cowok. Ayo cepat maju pertama, berdiri pertama. Siapa? Ya, bagus, kamu jadi pasien. Ayo, ini pilih fisioterapisnya. Ada mana yang pertama? Senyum dong, ya, senyum. Nah, kamu duduk. Mengukur